Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman dan para pemirsa di seluruh tanah air, selamat berjumpa kembali pada bincang-bincang tentang dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan akhir-akhir ini sebagaimana kita maklumi bahwa kita sekarang sedang berada dalam satu situasi zaman ya, situasi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Dan masyarakat sekarang, zaman sekarang kita kenal sebagai zaman digitalisasi ya, di era digital. Oleh karena itu dalam perbincangan nanti kita mencoba akan melihat apa yang tengah terjadi sebetulnya di era sekarang ini. Kemudian apakah era digital sekarang yang tengah terjadi itu berpengaruh terhadap dunia pendidikan, dan jika iya, bagaimana sebetulnya guru harus disiapkan? Bagaimana dosen, guru, atau pendidik yang lainnya harus memiliki kompetensi yang sesuai dalam era digital sekarang ini. Saya akan mencoba share screen, berbagi pemahaman tentang hal-hal yang akan kita bicarakan ini. Ini adalah slide yang pertama. Mari kita lihat sebetulnya kondisi era digital itu seperti apa. Yang pertama, dalam era digital, perubahan dunia industri tidak lagi linier, tetapi eksponensial, fundamental, dan telah mengacak-ngacak pola lama menuju terciptanya tatanan baru. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, timbul fenomena integrasi antara dunia cyber dan dunia fisik yang mengubah kegiatan ekonomi dan bisnis secara fundamental juga. Selanjutnya lahir pula berbagai jenis pekerjaan atau jabatan yang baru yang menuntut setiap orang agar mampu belajar sepanjang hayat. Selanjutnya kondisi yang muncul adalah kita kenal sebagai munculnya artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan spesifik untuk membantu tugas-tugas keseharian manusia, termasuk pembelajaran individual terutama dalam pencarian informasi sekaligus menyajikannya dengan cepat, dengan akurat, dan bahkan secara interaktif. Dan selanjutnya kondisi era digital yang keempat adalah timbul gejala yang kita kenal sebagai demokratisasi pengetahuan, yaitu yang menciptakan peluang bagi setiap orang untuk memanfaatkan teknologi untuk belajar semakin cepat. Nah, ini adalah 4 kondisi yang memang sangat penting dipahami dalam kerangka bagaimana sebetulnya pembelajaran di era digital ini akan berubah. Kita lanjutkan dalam slide yang kedua, yaitu inilah kondisi tadi itu membuat dunia kita ya, membuat pembelajaran menjadi berbasis digital. Yang pertama, muncullah sekarang itu yang disebut dengan berbagai platform digitalisasi pendidikan, terus berkembang dengan sangat pesat. Hal ini menuntut inovasi pembelajaran yang bersifat daring gitu ya, pembelajaran dalam jaringan yang dirancang harus lebih terbuka, saling berbagi ya, bisa terhubung atau terkoneksi dengan berbagai jaringan satu sama lain. Dewasa ini ya, dalam pembelajaran digital, kegiatan belajar mengajar akan berubah total. Ruang kelas terus berevolusi ke arah pola open classroom digital yang mendorong proses belajar lebih kreatif, ya, lebih partisipatif, lebih beragam, dan lebih menyeluruh. Selanjutnya, digitalisasi pembelajaran itu sebenarnya bukan hanya sekedar menambahkan teknologi ke dalam manajemen pendidikan. Bukan hanya sekedar menambahkan teknologi dalam kurikulum sekolah,
atau dalam metode pembelajaran, tetapi digunakan secara terintegrasi, ya, melalui perlibatan siswa dengan bekerjanya teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi makna digitalisasi pembelajaran itu bukan hanya menambahkan teknologi, tetapi peserta didik itu belajar itu menggunakan berbagai kemampuan teknologi yang terbaru, ya, secara terintegrasi. Nah, itu sebetulnya sosok pembelajaran yang terjadi ya di kita akhir-akhir ini dalam kerangka digitalisasi pembelajaran. Para hadirin dan para mahasiswa yang budiman, perlu diinsafi bahwa dalam era digitalisasi sekarang ini ya, kita tidak relevan lagi jika memandang siswa atau mahasiswa itu sebagai penerima pelajaran. Karena mereka adalah pembelajar yang mandiri. Mereka tumbuh dan berkembang bersama teknologi ya, dan mampu mengakses sejumlah besar informasi dari berbagai sumber hanya dari ujung jarinya. Mereka memerlukan waktu beberapa detik saja untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mereka melalui pencarian informasi yang sangat cepat. Nah, para peserta didik sekarang ini yang kita kenal sebagai generasi Z, ya, mereka yang lahir sekitar tahun 1995 sampai 2009, ya. Mereka ini generasi Z ini adalah tumbuh kembang dengan teknologi terbaru yang tersedia. Nah, oleh karena itu amat diperlukan ya kemampuan guru ya yang nanti melayani proses pembelajaran dalam karakteristik peserta didik yang seperti ini, ya, bahwa mereka ini adalah tidak relevan lagi kita anggap sebagai penerima pelajaran. Sebab mereka itu sebetulnya pembelajar yang mandiri karena mereka telah hidup di satu era bersama teknologi. Mereka berkembang bersama teknologi informasi yang menyediakan berbagai sumber belajar. Oleh karena itu disinilah barangkali arti pentingnya bagaimana kita harus mengubah mindset sebagai para pendidik, gitu, guru, dosen ataupun tutor. Sebab generasi Z ini adalah generasi pembelajar yang mandiri. Nah, mari kita coba lihat lebih rinci lagi ya. Generasi Z ini memang kita kenal sebagai digital natives ya. Mereka tuh nyaman menggunakan berbagai aplikasi teknologi dan sebagai generasi yang paling terkoneksi secara global sepanjang sejarah manusia. Yang kedua, mereka tuh berhadapan-hadapan secara online dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dan dengan mudah memperoleh teman di balik planet ini meski mereka tidak perlu meninggalkan negaranya. Yang selanjutnya, generasi Z ini adalah sangat cerdas, ya, sangat mandiri dan sangat capable serta sangat mahir menggunakan teknologi dan merasa nyaman untuk melakukan komunikasi lintas budaya secara global. Ini tiga ciri generasi Z inilah yang barangkali memang sudah sepatutnya mereka dibelajarkan sesuai dengan dunianya dan sesuai dengan kapasitasnya. Oleh karena itu, hadirin dan para mahasiswa yang budiman, ini penting sekali bahwa penting sekali guru itu harus melakukan perubahan, ya. Perubahan peran guru itu sangat penting dan di era digital itu guru itu tidak akan mampu bersaing dengan mesin dan dalam mengajar, khususnya hafalan, ya, untuk hitungan, pengembangan model, hingga pencarian sumber yang menyajikan informasi. Jadi mesin lebih canggih, mesin lebih akurat, dan mesin lebih cepat menyediakan. Mesin itu juga memang jauh lebih cerdas dan cepat, lebih efektif dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga guru perlu mengubah cara mengajar ke arah yang lebih fleksibel,
ya agar dapat memahami hal-hal baru dengan cepat. Teknologi digital membantu peserta didik untuk belajar lebih cepat dan efektif ya, sehingga mereka berkembang jauh lebih cepat dan sangat mengagumkan. Guru harus mampu mengubah pelajaran yang rutin ya dan membosankan menjadi pembelajaran daring yang multi stimulan. Disinilah arti pentingnya perubahan peran guru itu. Guru yang sebelumnya berperan sebagai sumber belajar atau pemberi pengetahuan akan secepatnya berubah menjadi mentor, ya, menjadi fasilitator, bahkan menjadi motivator dan inspirator, ya, serta pengembang imajinasi. Juga pengembang kreativitas, bagaimana karakter anak-anak juga dikembangkan, serta teamwork yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian fungsi guru yang selama ini mengajarkan ilmu pengetahuan secara akademik akan bergeser ke arah yang berlainan. Guru akan lebih sukses jika mengajarkan nilai-nilai etika, ya, budaya, kebajikan, pengalaman hingga empati sosial, karena nilai-nilai itulah yang tidak mungkin diajarkan oleh mesin. Nah, inilah artinya perubahan peran guru di era sekarang ini, sebab seperti itulah keadaannya era sekarang dan juga kondisi aktual dari peserta didik kita. Nah, oleh karena itu pertanyaannya itu, kompetensi guru macam apa ya yang diperlukan di era digital ini? Saya menyajikan setidak-tidaknya ada 5 hal yang memang perlu menjadi perhatian kita semuanya, terutama para calon guru, ya, termasuk guru juga yang sudah bertugas, dan termasuk para pengelola pendidikan. Ada 5 kompetensi utama yang seyogianya menjadi kompetensi unggulan dari para guru kita. Yang pertama, memiliki networking skill, kemudian yang kedua communication skill, yang ketiga thinking skill, kemudian yang keempat nurturing skill, dan yang kelima management of knowledge. Ini insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi guru yang utama? Pertama itu punya networking, ya, punya kemampuan network dengan berbagai orang, dengan berbagai sumber dan sebagainya. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi networking skill ini adalah berkaitan dengan kemampuan jejaring, ya, yang memungkinkan guru itu bisa mengembangkan dan memfasilitasi collaborative learning. Melalui collaborative learning, bukan hanya siswa berhasil dalam belajar, guru juga akan berhasil dalam mengajar pada lingkungan yang kolaboratif. Nah, jadi itu. Yang kedua, dalam knowledge society, ya, siswa memiliki akses yang sama dengan gurunya terhadap sumber dan konten belajar secara online yang akan diajarkan oleh guru di kelas. Dan yang ketiga, oleh karena itu jadi peran guru adalah mengarahkan sumber dan konten belajar, ya, yang telah dapat diakses oleh siswa dan menempatkan dalam konteks atau standar tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Inilah arti penting kompetensi yang pertama, yaitu networking skill. Sebab memang guru di era sekarang harus melakukan itu. Yang kedua, kompetensi yang kedua adalah kompetensi komunikasi, ya, communication skill. Jadi di samping memiliki kompetensi tradisional seperti membaca, ya, berbicara dan menulis yang jelas dan koheren, guru perlu memiliki kompetensi dalam berkomunikasi digital melalui sosial media misalnya. Terdapat sejumlah kompetensi teknologi digital, ya, yang perlu dikuasai oleh guru seperti membuat video pembelajaran, melaksanakan webinar, ya, membangun perpustakaan digital, menyiapkan dokumen online, menyedot informasi internet, share informasi, membangun jejaring, memberikan umpan balik untuk belajar siswa, kemudian mengidentifikasi tren gagasan yang terus berkembang. Dan terakhir,
dalam konteks communication skill ini adalah guru harus mampu mencari dan menjangkau berbagai expert di seluruh muka bumi ya sebagai referensi untuk memecahkan masalah mengajar sehari-hari. Jadi inilah 3 hal penting dalam kemampuan berkomunikasi ya bagi guru di era sekarang. Nah, selanjutnya adalah kemampuan berpikir ya. Kemampuan berpikir atau thinking skill. Pada masyarakat berbasis pengetahuan seperti sekarang ini adalah guru hendaknya memiliki kemampuan berpikir kritis, ya, memiliki kreativitas dan originalitas, ya, serta kemampuan membangun strategi pemecahan masalah dalam mengajar. Yang kedua, keberhasilan pendidikan semakin tergantung pada lahirnya pengetahuan baru, nilai-nilai baru, serta cara-cara mengajar baru yang inovatif agar pendidikan semakin kompetitif. Dan yang ketiga, kenapa guru memerlukan kemampuan berpikir, kemampuan dalam berpikir, yaitu adalah guru harus berperan sebagai knowledge hub, ya, pusat pengetahuan, yaitu kemampuan memilih data, ya, dan informasi yang akurat dan terandalkan dari sumber-sumber yang tersedia. Ini yang dimaksud dengan guru harus menjadi knowledge hub. Nah, selanjutnya adalah nurturing skill. Apa itu nurturing skills? Guru harus mampu menjadi profiler, ya, yaitu selalu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar dan mengadopsinya menjadi bahan untuk memfasilitasi siswa belajar kompetensi yang diinginkannya. Dengan nurturing skill, seorang guru harus mampu mempertahankan fungsinya untuk menyampaikan atau melakukan transmisi pengetahuan, ya, dan berbagai share pengetahuan hingga para siswa merasa siap untuk memahaminya. Selanjutnya, pembelajaran harus difokuskan pada minat siswa untuk belajar serta membuat koneksi antara pengetahuan yang mereka miliki dengan pengetahuan yang berkembang di dunia saat ini. Dan selanjutnya, guru pun dalam konteks nurturing skill ini adalah membantu siswa untuk tumbuh bersama topik yang dipelajarinya di dalam berbagai konteks tantangan yang berbeda. Kompetensi kelima, ya, yaitu management of knowledge. Apa yang dimaksud dengan kompetensi management of knowledge itu? Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, pengetahuan sangat dinamis, ya, bukan hanya karena munculnya inovasi yang baru, yang sangat cepat, ya, melalui riset, pengembangan di bidang pendidikan melalui internet, tetapi juga sumber-sumber informasi yang semakin kaya dan berharga yang terus bermunculan setiap saat. Nah, oleh karena itu dalam konteks inilah bagaimana seorang guru itu harus punya kemampuan memanage pengetahuan itu. Pengetahuan tersebut akan berguna bagi siswa jika guru memiliki kemampuan untuk mengelola dan membuatnya terkoneksi, ya, antara pengetahuan tersebut dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki oleh para siswa. Selanjutnya, dalam dunia digital, guru dituntut agar mampu mengkoneksikan antara stok pengetahuan yang ada baik pada dirinya maupun yang ada pada diri siswa dengan kebutuhan para siswa sendiri, ya, untuk belajar sesuai dengan tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dan selanjutnya dalam konteks kompetensi manajemen of knowledge ini, guru harus mampu mengelola pengetahuan seperti bagaimana pengetahuan ditemukan, kemudian dianalisis, ya, dievaluasi, menggunakan dan menggunakan berbagai media, berbagai teknik begitu, dan selanjutnya mendiseminasikan dalam konteks-konteks yang berlainan. Nah, dari indikator-indikator inilah, ya, apabila seorang guru bisa bagaimana pengetahuan yang yang dimilikinya itu bisa dikelola, bisa dikembangkan dan bisa dimanage,
untuk keperluan pembelajaran, maka inilah salah satu kompetensi yang penting bagi guru di era digitalisasi sekarang ini. Demikianlah para mahasiswa yang budiman dan para hadirin yang berbahagia bincang-bincang kita kali ini. Simpulannya bahwa di era digitalisasi sekarang ini adalah dunia pendidikan harus sudah berubah, sistem pembelajaran pun berubah sangat pesat, sangat drastis, sangat fundamental. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Oleh karena itu, jika Anda para guru dan para mahasiswa, calon guru, ya terutama Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ini, Anda tentu akan menjadi sosok guru, sosok pendidik yang sesuai dengan zamannya dan akan ditunggu-tunggu oleh kehadirannya oleh masyarakat. Sekian, sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.